ngobrol sama orang pinter kan gitu. Ketemu sama orang ganteng. Jadi kan ngobrolnya, tapi ngomongin perang, tahu nggak cara mendamaikan Israel dan Palestina? Tahu nggak? Saya tahu. Apa? Di Indonesia udah ada. Belum ada. Tapi di Estek udah ada. Belum ada. Ini kan tayang setelah. Harusnya udah ada. Iya dong. Dan mas kawinnya XS20. Mas kawinnya Fujifilm XS20. Itu boleh. Sedangkan nggak semua orang sholat. Udah sholat belum? Tapi kan itu harusnya kan itu kewajiban banget sih. Ya emang Kawin lah. Enggak, sholat. Oh. Kalau mafia minyak lagi di sidang baca itu. Selamat datang kembali Bro Faim di malam-malam Lailatul Qadar kali ya. Kan nggak tahu kan kalau Lailatul Qadar nggak ada yang tahu. Benar. Ini kok tahu? Cuma bisa dirasa. Kok kamu tahu? Wih, tahu lah kan gue. Hadisnya apa? Oh. Kau tahu? Tahu. Iya tapi benar, Kalau karena nggak hadis banyak nggak orang tahu. Orang bilang ini malam Lailatul Qadar, dia nggak tahu. Oh, suka ada yang ngeklaim. Iya. Ya kayak gue tadi barusan. Enggak dong, itu benar. Kalau malam Lailatul Qadar tuh emang nggak ada yang tahu. Oke. Cuma ciri-cirinya nggak ada angin. Oh, itu salah satu. Oh, kayak lagi lebaran dong. Nggak mesti. Kalau lagi sholat Id. Pokoknya intinya malam itu beda dengan malam yang lain. Dan kamu perhatiin selalu, dan biasanya turunnya di malam ganjil. Oh iya. Malam ini kan malam ganjil nih. Itu by hadis atau biasanya? Tapi kan lu gak tahu juga. Itu kalau... kata kiai. Oh, Ya, kata kiai kampung. Tapi kiai kan mendalami dari hadis dan dalil kan. Nah, tapi kamu lihat di Jakarta malam itu beda dengan malam yang lain. Biasanya kan gerimis-gerimis. Malam ini terang. Bisa jadi. Malam ini malam Lailatul Qadar. Bisa jadi. Tapi ya belum tahu lah gitu. Ya nggak tahu secara pasti. Tapi bisa jadi. Ya baiknya perbanyak ibadah. Ada di ininya, di ayatnya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, nanti tampilin aja. Kayak scene azan ya. Bukan puasa. Ya, tapi bagus dong opening kita tentang Lailatul Qadar itu kan bagus. Bagus sih, ilmunya mantep banget. Oh, apa tuh? Terus amal jariah dikali 1000. Lo kok tahu juga tentang itu? Erin kayak tapi tayangnya kan bukan udah lewat. Dikali 1000 enggak? Oh, tapi pas melakukan semoga ya. ini. Tapi ini tayang Ramadan kan? Tetap Ramadan. Yang nggak jauh harusnya. Iya dong. Ya nggak sih? Selamat datang kembali di podcast. Udah lama nggak podcast. 12 tahun kita nggak ketemu. Podcast lagi sama dia lagi. Gitu ya. Sibuk podcast mulu. Nggak ada podcastnya udah nggak ada. Padahal. Cuma ya nggak apa-apa, ini siapa tahu bisa jadi buat teman-teman ngabuburit gitu. Ya. Jadi ada obrolan-obrolan yang nggak terlalu penting bisa di play aja di background. Cocok. Ya, semoga bisa ada ilmunya. Tadi udah dapet ilmu kan langsung kan seputar Lailatul Qadar. Ini kamera kenapa cuma 2 di sini display? Lumix, Nikon. Saya tahu kenapa Lumix sama Nikon di sini. Karena Fuji dipakai. Masuk. Nggak salah, benar. Gue nggak merhatiin ada itu. Ya udah juga sih. Ya. Oke, gimana karir? Fine. Alhamdulillah. Kita jadi ini dulu apa bilangnya? Catch up dulu, up to date gitu kan. Orang mungkin udah banyak yang penasaran lagi nih, udah lama nggak podcast, kabarnya Mas Faim. Kadang karir itu yang bisa menilai orang lain. Tapi seneng atau enggak, saya sendiri yang bisa nilai. Alhamdulillah saya seneng, bahagia. Oh, so far seneng. Ya, dan modal kesenangan adalah percaya diri. Kalau udah percaya diri, seneng tuh. Iya. Gimana bisa percaya diri? Dari tampilan. Alhamdulillah setelah hair transplant di Integraf, tampilan saya semakin membuat saya percaya diri. Masuk. Ini podcast kapal yang setirnya dikontrol tamu gitu. Integraf, tapi gue sempat ke sono juga kan. Cuma kan rambut gue banyak banget kan. Banyak. Jadi belum terlalu butuh treatment. Tapi teman kita, tapi proper sih di sono. Wih. Tempatnya proper banget. Enak. Itu emang tempat-tempat kayak orang kaya juga sih kayaknya sih. Iya. kayak Faim. Oke. Puasa lancar? Alhamdulillah. Puasa nggak? Puasa. Damn.
Rajin banget. Jam 23 dia Maksudnya? puasa. Damn. Emang Bukan sekarang. saya curiga Erwin tuh ahli sebenarnya. Soalnya dari tadi tentang apa? Gak sekarang dong. Tentang Lailatul Qadar kamu tahu well banget gitu loh. Terus tiba-tiba jam 23.00 dia puasa. Emang nggak tahu mazhab apa yang kamu jalani. Tapi salut sih, saya cukup salut. Ya masih puasanya masih jalan terus sampai ini hari ke-18 kayaknya. Atau 19? Lancar 20. alhamdulillah. Ya udah 2/3 ya kayaknya. Lancar semua. Ini aman. malam keberapa sih kah puasa? 20 kayaknya. Iya. 19 atau 20. Kan dari 19. 19 kan puasa kan? 19 kan? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 bener malam iya, ganjil. 19 ya benar ya. Oh iya, kemungkinan bisa itu ya. Dan saya udah batal 19 kali. Bang kok? Hah? Iya Iya dong, harus dibatalin terus. dong. Gitu. Nggak boleh puasa nggak dibatalin. Puasa itu harus dibatalin. Betul. Maghrib. Dan keutamaannya kan untuk mendahulukan, Masya Allah. ya kan? Oke. Login nih. Jadi kok login? Soalnya kita kayak Vibes apa ini kok login? kita auranya tuh temanya ini Iya, lebih iya. religius gitu. Nah, loh. sekarang nih kerjaan lagi sibuk apa? Alhamdulillah. Kita kan nih channel kamera. Ya. Jadi kita pembahasannya kan berkaitan fotografi, videografi gitu. Nggak ada videografer yang nggak sibuk. Semua videografer itu sibuk. Kalau kamu nggak sibuk berarti kamu emang belum menjalankan seutuhnya jadi videografer. Ini kayaknya bahan seminar nih. Kenapa bisa kayak Tiba-tiba gitu? dilempar Enggak. aja gitu. Enggak, itu Fun benar, fact, benar. fun fact gitu. Sampai gini. Oh, satu contoh. Saya kan di pageant nih di Putri Indonesia. Saya ngelihat kompetisi-kompetisi sekarang yang mau ikut kontes kecantikan loh ya, kontes kecantikan, di mana yang diadu adalah kecantikan dan kepintaran. Kecantikan dan kepintaran. Musangking nih. Biasanya kontes kecantikan itu yang diadu kecantikan dan kepintaran. Tapi kamu tahu tren saat ini, Nah, kontestan-kontestan itu dari berbagai daerah, dari berbagai provinsi ngupload video keren-keren. Aduh keren. Dan kalau ngomongin video keren itu udah pasti nggak jauh-jauh dari kebutuhan videografer yang keren. gue kesendau bau kebulinya mantap. Enggak. Di gue doang kali ya. Oh makan kebuli lu buka puasa. Ininya doang, nggak pakai nasi, ayam, kambing gitu. Oke, tadi kan soal beauty Sama pageant, maksudnya KPAI nggak boleh. pertanyaannya adalah yang lu lagi sibuk tuh apa gitu. Tadi sih sebenarnya memberi gambaran kalau Kalau videografer mulai banyak dibutuhkan ya, kayak lomba-lomba yang harusnya beauty apa sekarang, dan di segmen lain pun gua rasa sama kali ya, kayak video tuh jadi salah satu cara campaign-nya mereka. bahkan videografer butuh videografer. Gue bukan videografer. Gue reviewer. Reviewer. Ya, tapi Reviewer butuh videografer. Iya betul. Semua butuh videografer. Oh iya. Dan bahkan sekarang tuh perangnya jadi contoh kayak semua lini ya, kalau tadi tentang kontes kecantikan. Ada satu lagi tentang profesi. Profesi guru. Guru sama guru kan adunya adu mekanik, adu kepintaran, adu cara mengajar. Tapi guru yang ini jago kontennya karena ada videografer yang keren. Ada satu fakta lagi, kemarin saya ada project bareng Bulgari sama Mika Tambayong. Terus shootnya di studionya Mas Ade Govinda. Nah ngobrol-ngobrol ternyata saya dapat fakta bagus. Kalau ngobrol sama orang pinter kan gitu, ngobrol sama orang hebat. Mas Ade tuh pinter hebat, ketemu sama orang ganteng. Jadi kan ngobrolnya enak gitu. Bener tuh. Nah terus ada satu fakta di mana kamu tahu The Beatles? Tahu. The Beatles itu berkarya di industri musik cuma 7 tahun. Oke. Referensi by Mas Ade ya. Cuma 7 tahun. Sedangkan band-band yang lain seangkatannya kayak The Queen. ya band-band tua, band-band senior seangkatan The Beatles itu berkaryanya jauh dibanding The Beatles yang cuma 7 tahun. Tapi sampai sekarang duitnya jalan terus. Karena gambarnya ada di mana-mana, terus promotion dari visualnya tuh banyak. Karena ternyata salah satu personil The Beatles itu kakaknya fotografer. Jadi salah satu kuncinya atau ya salah satu elemen kuat kenapa dia bisa Bertahan sampai sekarang. Dibanding band-band yang lain yang materi visualnya nggak sebanyak The Beatles. Kamu lihat
beberapa part kayak yang nyebrang jalan zebra cross, itu ikonik banget. Ikonik. Kenapa mereka bisa dapat begitu? Padahal cuma 7 tahun berkarya karena salah satu keluarganya ada yang fotografer. Jadi buat teman-teman, kalau ada anggota keluarganya atau saudaranya yang fotografer atau videografer, itu adalah aset. Iya. Jadi pertanyaannya apa tadi? Nggak tahu juga, gue juga udah agak lupa sih. Tapi intinya dari cerita itu adalah mungkin terbantu oleh publikasi juga kali ya, dengan Publikasi bagus. adanya di sekitar dia tuh ada fotografer, videografer Iya. yang sebenarnya menunjukkan kalau demand fotografer, videografer dari saat dulu pun pengaruhnya udah besar sekali. Ya. Dan sekarang juga harusnya masih cukup dibutuhkan. Karena orang-orang bikin branding semua kan. Makin rata-rata butuh. kan. Sekarang malah makin butuh, bro. Mau profesi apapun kayaknya orang mau lihat pembuktiannya tuh dalam bentuk video biasanya. Yes. Jadi buat teman-teman yang merasa dirinya videografer dan belum sibuk, berarti belum seutuhnya jadi videografer. Gitu. Kurang promosi aja. Oke, ngomong-ngomong soal promosi mungkin sedikit ya sebelum kita lebih dalam. Jadi alasan Faim kesini juga salah satunya adalah kelas Satset Shoot itu Iya. kemarin. Sebenarnya gue udah sempet posting sih. Jadi di sini ngumumin lagi. Cuma tadi gue posting di YouTube. Oke. Dan itu lumayan ternyata yang minatnya. Jadi kelasnya Satset Shoot-nya Faim itu lagi diskon gede dari 400.000. Ya kalian bisa nonton video-video kita yang dulu lah. Kita jualnya kayaknya starting tuh 300.000 kan. Terus jadi 400.000, kadang ada kode voucher dan semacamnya. Tapi sekarang lagi ada campaign cuma 149.000. That's right. Cuma buat 100 orang. So ya jangan sampai ketinggalan karena di situ kalian bisa dapat kelas yang menurut gua production value-nya bagus banget, dan yang penting juga menurut gua ya, yang lumayan value-nya gede adalah join di grup eksklusif itu sih. Mungkin teman-teman yang udah join mah tahu ada grup Telegram eksklusif buat para membernya. Kalau kalian lihat member di situ sebenarnya ada gua juga, cuma emang gua nggak pernah nongol di situ. Kadang dapat notif aja gitu. Cuman memang kadang seru-seru juga ya di dalamnya obrolan. Tiap yang nanya saya jawab langsung. Dan Iya, saya jawabnya niat lagi pakai video. Iya, gini aja lagi di mana terus saya langsung jawab gitu. Yang di mana jawaban itu nggak ada di sosial media lain, langsung cuma di grup itu. Iya. Jadi itu kalian dapat akses yang eksklusif banget. Tapi di luar itu ya sebenarnya ilmunya sih. Karena tadi kan demand videografi juga. Dan apa yang dipraktekkan sama Faim di Satset Shoot gitu ya. Dengan style dia yang satset kayak gitu. Yang kayak bisa dikerjain tanpa tim yang besar. Alat cukup satu kamera, satu lensa. Menurut gue itu ilmu yang peluangnya masih sangat gede sih. Bisa diterapkan. Gitu. Jadi ya kalian manfaatin diskonnya, silakan main ke Satset Shoot, kita taruh di deskripsi gitu ya. Mumpung kalian di deskripsi, klik-klik juga kalau ada produk di situ biar kita juga ada affiliate dikit gitu. Kalau ada. Mau kebuli lagi atau martabak? Enggak. Saya pesenin? Enggak. Oh enggak. Oh. Mantap loh. Jadi emang bener kayak gitu, bener. Jadi khusus untuk 85 orang. Ya. Enggak. Kan 100. Kan udah masuk 15 ini. Emang 15? Udah masuk 15, coy. Jadi tinggal 85 sih. Ya pokoknya nanti lihatlah, kalian lihat aja lah. Kalau dari posting aja udah 15, ini naik sih takutnya. Enggak, pokoknya cukup 100. Kurang. Cukup 100 ya. Takutnya kurang kuotanya. Enggak, Ya udahlah. cukup 100. Udah Oke. goalsnya di situ, sudah Iya, goals iya. dan tapi karena emang banyak banget yang request kapan promo lagi dong bang, bla 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 bla, dan ya saya pengen pengen mereka itu merasakan menjadi videografer seutuhnya Iya. dengan kelas Satset Shoot ini. Iya. Gitu Bang Erwin. Tapi dari kelas lu itu kan gua udah namatin juga tuh. Sebenarnya gua ada pengen nyoba sih. Itu kan tidak eksklusif untuk pengguna Fuji kan. Iya, buat semuanya. Kamera lain juga bisa kan. Nggak harus Fuji apapun. Dan gue liatnya malah kayaknya menarik gitu kalau gue cobain pakai DJI Pocket 3. Oh iya. Yang udah langsung ada gimbalnya gitu kan. DJI Pocket 3 salah satu kelebihannya kamu bisa nge-shoot di mana aja tanpa harus izin ke security. Iya, nggak kelihatan ini ya. Oh, pakai iPhone juga. iPhone juga sama. Apalagi warna iPhone kan kalau pakai LUT gue bagus juga tuh. Baik banget yang dipromosin. Bener juga. Bener juga. Pokoknya nanti itu kalau itu sdigital.id ya ada di video-video lain suka kita bahas, tapi sering ada lomba juga dari LUT itu kan? enggak. Itu preset. Beda lagi. Salah lagi. Nah. Oke. Tapi ya itu tadi sebenarnya gue nonton kelas lu juga ya sebenarnya udah lama kan, gue nonton udah lama dan gue sebenarnya tertarik sih buat nanti cobain pakai DJI. Cuman, nah gue ada satu problem, lu bisa kasih solusi nggak? Gue tuh agak kikuk sih kalau ngedirect cewek kayak gitu. Kalau model gue wow aja, tapi kan Di Satset Shoot itu saya taruh template how to direct. Contoh template-nya gini. yang bentuk kayak PDF itu kan? Iya ya. Yang Template-nya gini. acuan. Ya salah satunya itu, tapi ada yang teks-teks gitu.
ya. Oh iya. Nah, jadi template-nya gini, kalau kamu ketemu model dan kamu bingung, ya tinggal bilang aja, oke, nunduk dulu lihat ke bawah, hitungan 3 lihat kamera saya. Oke, terus tengok kanan, hitungan 3 tengok kiri. Kan gampang, itu template. Nggak masalah, sambil template dijalani, sambil kamu... Tapi kan, ya itu sih gua nggak masalah, karena itu kan bentuknya kayak shortlist. Sambil kamu kembangin. Karena bisa dipraktekin kan, dan bentuknya list-list yang bisa kita ini acuan. Cuma kan buat kayak dia datang gitu ke lokasi. Halo, Erwin. Gitu. Kenalan. Gimana tuh solusinya, Ntar? Tapi seru juga ya, gimana caranya. Nah itu beda ini. Beda ilmu ya? Beda ilmu, karena ada ilmunya lagi untuk first impression. Gimana terus. Nah itu bisa kasih insight nggak dikit, apa yang bikin orang mungkin, dan gue rasa, ini gue sih dibuat-buat, gue tuh orangnya sangat confident, cuman mungkin ada yang relate dengan problem yang gue tanyain ini gitu. Jadi sama cewek atau yang nge-shoot gitu kan, ada klien udah panik duluan, takut gitu. Biasanya orang-orang teknis kayak gitu sih. Percaya diri. Jadi, nah ini ada seninya di mana percaya dirimu tuh harus pas. Karena kalau kelebihan jadinya over confidence, malah nggak sopan jatuhnya. Oh itu kan teman lu kalau yang itu. Teman kita juga. Iya teman gue juga sih. Saya nggak tahu yang mana sebenarnya. Bisa. Nah, terus ada juga attitude. Attitude harus bagus, confidence juga harus bagus. Tapi kalau attitude-nya ketinggian, kadang confidence-nya jadi turun. Oke. Kalau confidence-nya ketinggian, kadang attitude-nya jadi turun. Ngerti. Nah, ini harus seimbang antara confidence sama attitude. Ada seninya itu confidence-nya gimana, tapi tergantung situasi, kondisi, dan siapa yang kita hadapi. Iya ya, saya masukin materi itu untuk materi baru di Satsut ide bagus ya, baru kepikiran nih. Bentuknya gimana? Ya tapi itu bisa jadi data tambahan lah buat lu lah. Tapi bentuknya, ya maksudnya sekarang gini deh, kayak satu tips kecil aja. Kita tahu lah itu harus seimbang semua. Cuma kan ada orang-orang yang mungkin secara psikologi kayak memang sudah merasa kikuk gitu dari awal. Ada yang memang kepedean juga kadang suka lupa daratan gitu kan. Tapi biasanya dia bakal mendapat klien tuh sesuai dengan alur dari personality-nya. Iya juga sih. Jadi tendensi orang nyari kerjanya juga biasanya milih-milih. Betul, cocok. Tendensi itu. Apa tendensi itu ya? Itu. Ya. Di bawah banyak HP sih. Oke. Di bawah sini. Ya, tapi itulah seputar kelas lu menurut gua menarik sebenarnya. Mungkin nanti gua akan bikin coba kali ya di ST gitu. Kalau disupport nanti sama Satsut. Ada lokasi bagus. Sumpah ini bagus. Sumpah saya lihat toilet di ujung ini bagus, estetik, ada bathtub terus kaca, terus bawahnya runtuhan itu bagus banget, beneran. Nanti, wow masukin satu foto ya, wow ya, nih di sini, bagus sumpah. Itu pas banget soalnya proper, di mana bathtub itu center. Kamu bayangin ada satu model di situ, terus ada kaca-kaca itu buat foregroundnya cipratan air. Foreground cipratan air terus di sana sambil ketumpuk sama plafon dari atas. Wow. Kalian nggak mikir konsep itu ya buat bikin opening bumpernya Aztec? Iya. Menarik. Iyalah. Tapi bagus, itu gue tadi belum selesai. Maksudnya mungkin next gue kalau disupport sama Satsut, kita mau coba bikin nanti misalkan Seka atau gue atau Wowo kita challenge untuk mengerjakan hal yang diajarkan di Satsut. Kenapa kacang? Karena yang lain rekamin ikutin. Wowo lah nanti yang. Iya. Harus kita tinggal rekam aja Seka. Modelnya berarti siapa? Nanti mereka gantian? Gue yang milih. Oh. Atau lu yang milih juga boleh. Iya, kenapa enggak? Ya nggak sih? Sekali. Itu seri seru. Iya. Kalau misalkan mau diterapin ya kan? Iya. Nanti kita lihat ngedirect gitu, ilmu yang dia dapat dari kelas lu. Dia kan juga udah nonton. Bener juga. Nah. Nanti barter nggak apa-apa deh. Saya nge-review produk yang stdigital.id. Gitu. Boleh. Gitu. Yang awal video merah dulu gitu. Itu dia, itu Mas Shordiang. Oh, iya itu seru banget tuh. Seru banget sih. Itu Jojo. Tapi covernya udah rubah semua sekarang. Reference-nya. Emang iya? Udah. Oke. Terus udah itu kita sampingkan masuk topik yang baru lagi yang menurut gua ini seru sih. Ini emang ngobrol-ngobrolan santai aja nggak terlalu penting ya, tapi semoga kalian dapat ilmu lah. Kemarin gua ada lihat satu story. Story lu. Menarik juga sih kalau kata gua. Nih, udah 12 tahun gak gimbalan. Ini gimbalnya? Emang sampai 12 tahun itu 12 tahun tuh 2/3 umur gua loh. 2/3 umur. Iya.
12 tahun. Jadi saya tuh bukan orang yang jago ngitung. Pertama itu. Enggak, ini ngejawab 12 tahun kan? Salah ya? Topik yang mau diangkat, lu memang udah nggak pakai gimbal gitu. Oh iya, nggak dilanjutin pertanyaannya. Tapi kan Ngegantung. sebenarnya common sense lah. Saya tuh bakal jawab pertanyaan apa aja, sampai yang gantung juga saya jawab. Iya. Dia gantung di 12 tahun ya, saya bahas 12-nya. Kan maksudnya, oh itu enggak, itu jokes gitu. Saya sebenarnya, tapi udah cukup lama gitu, nggak pakai gimbal. Lama banget karena Kita kan ngasih gimbal nggak ada setahun yang lalu ya, nggak dipakai. nggak bisa dipakai, baterainya rusak. Itu ada story-nya ceklek gitu. Oh emang itu yang disuruh? Jadi dua-duanya karena saya punya Xeon Wibil S yang dulu, terus dari sini ada Xeon juga yang baterainya rusak. Padahal masih mulus loh, sayang banget. Tapi katanya Xeon udah nggak bisa servis ya sini. So kita juga nggak pakai sih. Iya rusak. Nah. Padahal masih kokoh, masih bagus. Nah dari situ kan menurut gua jadi topik yang menarik. Emang gimbal udah nggak dibutuhkan itu dari sudut pandang lu lah. Ini subjektif banget ya, tapi dari sudut pandang lu. Seorang videografer, mau jadi videografer itu nggak harus punya gimbal. Mau jadi videografer profesional, wajib punya gimbal. Oke. Anjay, masuk tuh. Ada reasonnya nggak? Iya dong, karena kalau mau jadi videografer yang nggak harus punya apa-apa, apa yang dia punya, udah jalanin aja itu. Tapi kalau profesional, secara profesional kan ada tuntutan kerja. Dimana tuntutan kerja kadang menuntut untuk bikin footage yang stabil, dimana nggak bisa pakai handheld, harus pakai gimbal. Yang lari. Yang lari yang gitu. Ya. Jadi minimal gimbal punya, nggak harus ada rel atau tracking apa, minimal gimbal ada. Soalnya buat gua emang agak ini juga sih, kayak kita kan banyak juga review gimbal-gimbal dari dulu. Brand gimbal juga ada beberapa kan. Yang bagus-bagus juga banyak. Ya tadi Xeon kita punya banyak juga. Terus itu banyak belakangan. Xeon, Moza, Vayu, DJI gitu kan. Nah sekarang tuh nggak terlalu kedengeran kan. Gimbal baru apa coba? Karena setiap brand kamera yang launching itu pasti markup di fitur-fitur video. Ada fitur baru. Iya, ada yang bilang bahkan bahasa kasarnya, foto tuh udah mentok fiturnya. Oh. Jadi setiap ada Soal pembaruannya di video. pembaruan selalu di video, dan salah satunya adalah 7 stop, 8 stop, stabilisasi dari kamera. Makin canggih kamera, makin baru itu makin stabil. Makanya untuk kayak 5 langkah atau 3 langkah dari rumah. Gue tadi baca ini. Oh ya, jadi kalau 3 langkah atau 5 langkah itu masih stabil tanpa gimbal. Iya. Makanya mungkin tapi kalau sambil lari gitu, ngikutin model. Oh iya. Tapi lu sesi pernah nggak pakai gimbal? Kayaknya enggak. Sesi model. Jangan bohong. Dulu pernah. Dulu. Kalau yang sekarang ini, kemarin ada kok saya storyin. Orang rusak gimbal lu. Satu, enggak, gimbalnya Adi DJI waktu itu. Saya cobain. Itu apa ya? DJI sih ada yang baru sih, RS5. Apa? Lupa gue pokoknya di WA sering di satu WA sempat pakai gimbal. Iya ada. Tapi saya kangen pakai gimbal sih. Kalau ada satu project pakai gimbal saya mau. Karena punya rasa tersendiri ya. Iya, karena pakai gimbal saya bakal boros lari yang jelas. Oh. Jadi saya mau bikin Kalorinya gini-gini. lebih inilah ya. Ya, terus ada time remapping gimana zat der gitu. Jadi jenis videonya tuh Ramping. movingnya stabil. Kayak gitu. Itu saya pengen kalau ada yang mau bikin gas. Tapi udah dulu doang pakai gimbal. Dulu sekarang udah 12 tahun nggak pakai gimbal. Ya tapi lebih enak handheld juga sih ya. Cuma ya itu sih kita dimanjakan banget sih sama teknologi sekarang. Gimbal kemarin ada yang baru cuma DJI RS5 deh kalau nggak salah. Tapi gue juga nggak tahu fitur. RS5. Ini RS apa? Enggak, kita DJI sih terakhir RS Mini ya. RS4 enggak ya? Katanya RS5. Enggak, bukan kita. Maksudnya Yang baru yang baru di global gitu. RS5,5 kan? Iya terserah aja deh itu. Oh belum ada di sini ya? Kok bisa Aztec belum ada gimbal terbaru? Aduh. Soalnya udah nggak menarik. Maksudnya boring sih, update gimbal boring. Kamera juga boring. Percaya nggak? Buat Aztec iya. Sesuatu yang buat satu tempat itu boring, itu justru sesuatu yang diidam-idamkan di tempat lain. Iya. Ini jadi kayaknya kesannya gue nggak bersyukur gitu ya. Kan bukan itu masalahnya. Itu yang bener mas.
Cuman kan ini kan channel review. Oh, iya, gitu. Dan benar, kita tuh membahas teknologi. Benar, gitu, benar, yang benar, disematkan. Cuma ya so far sih agak-agak boring. Tapi dengar kata-kata gue. Tahun ini bakal ada drama Cina Maksudnya di dunia kamera. aku ini Enggak. CEO, aku sedang. Tahu lagu itu tapi kan? Iya. Aku ini di dunia Kameraan dari Cina. dari Cina. Ya kan gue bilang drama Cina. Udah mulai drama nih. 2 brand besar. Ya Lensa juga drama. Aduh, saya nggak ngikutin gosip-gosip ini lagi. Ya makanya gue kan mainnya produk baru Iya, gitu. iya, Jadi produk-produk rilis. Ya kayak Lensa lihat nih mulai masuk ada drama nih. Viltrox ada penantangnya. Which is Siapa penantangnya? Seven Artisan. Oh. Cis dua-duanya sama dia lagi. Nah ini lo harus menengahi nanti. Terus Cinelens saya pakai Seven Artisan, gokil. Cinelens Seven Artisan. kalau autofocus? Autofocus Viltrox. Kalau ambasador emang susah bergeraknya gitu ya. Jadi ya itu. Lensa ada. Kamera tapi bukan mirrorless sih. Tapi kamera nih antara si DJI sama Insta360 nanti bakal ada drama Cina gede. Gila, update banget ya di sini ya. Kayaknya saya nongkrong di sini dapat ini, dapat. Saya yang males sih kalau gitu. Kalian nggak bikin ini infotainment khusus ini, jadi ngebahas rumor-rumor. Dulu ada. Oh, udah pernah? Udah pernah. Cuma lama-lama boring. Iya. Ya kan kalau lagi banyak beritanya jalan. Kalau lagi nggak ada, Kalian bisa bikin. Godok aja. Digodok maksudnya bukan brand. Digodok aja gitu. Lagi nama brand godok. topiknya kemana sih tadi? Itu. Oh ya, nomor 2. Bukan. Udah jauh sebenarnya. Nomor 3. Udah jauh. Iya. Oh, Lucu juga. Ini. Buat review. Review kalau Iya, shoot. benar. Terus, nah, gue pengen ngangkat juga nih. Ini ada satu catatan gue yang mungkin kayaknya sih di podcast-podcast sebelumnya belum pernah gue angkat. Jadi ini kayaknya seru buat gue korek. Karena gue kan suka datang seminar lu juga kan. Beberapa kali lah. Workshop. Yang topiknya diulang-ulang terus juga gitu ya. Bisa buat ke banyak tempat gitu. Iya. Tapi ada improve di dalamnya. Ada improve ya, cuma jokesnya itu sih yang gue nggak tahan. Jokesnya itu yang diulang-ulang Iya, itu. iya. Kalau isinya kan nanti ada sesi lagi, Betul. bisa berbeda. Betul. Nah, tapi kan lu suka menceritakan dulunya kan lu videografer di minimarket di Dubai gitu kan? Oh iya. Nah, maksud gue, wah gue topiknya jadi kemana-mana nih. Iya benar tapi. Kena bom nggak minimarket lu kemarin? Enggak. Saya waktu di Dubai. Lu ada temen di sana yang kabar-kabaran nggak? Oh, ada. Aman? Di sana so far aman karena kan bomnya random aja di mana dan itu Nggak random harusnya sih itu. skalanya belum besar. Yang diserang kan emang yang ada saya nggak ngerti ya, emangnya Antek-antek ada asingnya. ya ada Amerikanya atau ada apa gitu lah. So far teman-teman saya sana aman. Aman. Tapi saya waktu di Dubai justru ngelewatin salah satu bencana adalah banjir. Dan 4 hari off karena banjir. Dubai itu kebanjirannya gampang. Hujan dikit aja banjir karena dia nggak ada drainasenya. Iya, Emang iya. jalannya dibikin sekarang nggak ada juga desert hujan. kan. Aslinya apa? Desert manis, Pak. Iya, desert. Iya. Tapi ya saya ngelewatin jalan naik sepeda itu mobil terbengkalai tengah jalan. Lamborghini. Saya ngelewatin. Oh itu banyak juga yang nggak kepake. Karena di sana mobil murah-murah. Gue juga naruh sono ada berapa sih? Sono maksudnya. Situ. Bener tunjukkan. Bener di sebelah situ. Jadi emang awal karir saya Nah, pertanyaannya. Tadi kan nanti kena komen dibully lagi nih. Motong-motong. enggak, tadi kan kita melenceng. Nah, pertanyaan utamanya tadi kan masuk Bridging bom, kan? itu. Enggak, tadi melenceng, bukan bridging. Oke. Soalnya gue inget perang kemarin Dubai. Oke. Cuma pertanyaan utamanya adalah, kan awalnya lu bukan videographer, model, bukan profile, personal profile gitu kan? Tapi ngomongin perang, tahu nggak cara mendamaikan Israel dan Palestina? Tahu nggak? Saya tahu. Apa? Kalau mau Israel dan Palestina damai atau Iran sama Amerika damai, caranya kita harus perang lawan alien. Setuju. Contoh, gimana cara mendamaikan Viking dan The Jack? Ya Indonesia harus lawan Thailand. Iya. Maka mereka pakai baju timnas semua datang dukung Indonesia. Betul. Gimana cara mendamaikan kakak adik yang selalu berantem? Ya harus berantem sama tetangga dulu keluarga itu. Betul. Jadi kedamaian di tempat lain adalah simbol
Betul, betul. kerusuhan di tempat lainnya gitu loh. Jadi kalau dunia mau damai Kalau tanpa lawan perang, Yajuj Majuj gimana nanti? siapa tuh Yajud Manjud? Lu nggak tahu? Ih sumpah saya nggak update banget. Yajud Manjud. Yajuj Majuj. Ih apa sih tulisannya gimana? Yajud. Udahlah, itu dipotong aja bagian itu. Oh iya itu. Siapa tahu? Siapa sih? Itu yang dikurung. Nanti keluar saat kiamat. Oh ya ampun ini ilmunya lebih tinggi dari saya. Enggak. Sumpah. Itu suka ada di on the spot juga sih. Oh, kamu suka nonton gituan? Topiknya suka diangkat on the spot. Ya jadi cara mendamaikannya seperti itu. Iya. Kita harus Harus punya berperang common enemy. lawan YIN. Lawan alien. Iya, Lawan alien. iya. Dan kamu tahu kita itu alien. Saya udah pernah bilang kan? Bagi siapa? Enggak, kita tuh alien. Saya udah pernah bilang belum? Belum. Sumpah, saya belum pernah bilang. Belum. Kalian percaya nggak kalau kita ini alien? Kenapa begitu? Karena makhluk bumi, yang asli makhluk bumi itu adalah kambing, kerbau, Oh, sapi, ular, bener. ulat. Benar. Karena kita sebenarnya Burung. makhluk surga. Tahu kamu asal mula manusia di bumi itu kan Adam Hawa ya. Bahkan dari beberapa agama pun bilang seperti itu. Turun itu kan berarti dari Turun, atas. bener, Ada yang bilang dari langit ketujuh. Dan kamu tahu langit satu tuh dari sini nyampe Pluto, nyampe black hole itu langit satu. Iya. Ya. Apalagi langit ketujuh. Jadi jauh banget. Ars ada yang bilang. Nah, turun berarti kita bukan makhluk asli sini. Betul. Dengan dibuktikannya apa? Semua makhluk hidup di bumi itu adaptasinya cepat. Lahiran, kuda itu lahiran langsung bisa jalan. Burung lahiran 2 hari langsung bisa terbang. Cuma manusia yang adaptasinya lama. Karena memang Bukan makhluk sini. bukan makhluk sini. Segitu. Membedah DNA alien. Lalu beroleh. Ada nama saya situ. Oh iya, Pak Mahmud. Loh, dikiranya bohongan Bapak ini. Ceritanya gue kayak ngeliat informasi apa gitu dari Alien 1. Kompasiana. Iya, Kompasiana nggak usah disebut. Oh iya. Tapi Kompasiana ini kan jadi bahas Kompasiana, oke. Iya itu. Pokoknya ada yang tadi obrolan. Iya. Jadi omongan saya tadi emang beneran gitu. Ya saya sering dengar dari Gus Muafik. Oh. Ila Aqwamit Iya. Ya saya menghormati segala pendapat lah. terima Tapi memang ada argumen yang lumayan Masuk akal. masuk akal. Cuma tadi topik utamanya apa ya? Nomor 3. Dubai. Dubai. Awalnya bukan model, Ya, bukan profile Ya. videographer. Ya. Kenapa bisa story awalnya nyelup ke situ tuh apa? Karena lu tadinya nggak ngerjain semua kan, bahkan lu temenan sama si Runner juga kan ternyata waktu itu. Oh iya. Lu foto kemana gitu. Sama runner itu runner motret landscape. Saya tetap motret model. Oh model juga tapi Model. motretnya tetap model dari dulu. Maupun tempatnya sama. Oh tapi lu mulai motret model itu sebelum lu yang di Dubai kerja? Awalnya saya foto. Saya fotografi, fotografer dan saya nggak suka video. Sama sekali saya nggak suka video dan nggak mau belajar video. Jadi foto doang. Tapi emang basic saya foto wedding, foto studio. Tapi emang hobi saya foto model. Karena dulu saya besar dari komunitas. Ada Sanggar Kencana, ada Cirebon Fotografi Forum. Di mana mereka kalau kumpul pasti motret model. Nah, karena itu akhirnya suka. Dan komunikasi sama model pun asik gitu loh. Ketemu teman baru, kenalan baru. Dan sebenarnya ada trik loh, ada trik ini. Buat teman-teman yang suka motret model, cantik. Tapi ternyata profesi kamu adalah seorang fotografer wedding. Jangan tinggalkan foto model. Karena ketika kamu motret model cantik itu berkemungkinan besar dinikahi oleh pria kaya. Dan ketika model cantik menikah dengan pria kaya, punya wedding dream. Wedding dream itu untuk masukin harga yang bagus di dokumentasi foto dan video. Nah, jadi kalau kamu udah touching sama model yang kamu anggap dia bagus, cantik, dan dia suka dengan hasilmu, maka namamu di kontak teleponnya adalah fotografer atau videografer. Dimana kalau dia butuh pre-wedding dan wedding, pasti ke kamu. Gitu. Jadi hobimu hajar terus, apalagi itu potret. Nah, saya awalnya foto doang, nggak video sama sekali. 2015 saya berkesempatan kerja di Dubai, dan selama 2 tahun di sana, terus bos saya dari Filipina. Oh iya, di departemen saya itu full orang Filipina semua. Cuma saya doang yang non-Filipina, Indonesia. Dan suatu hari saya suruh bikin video karena dia tahu saya punya kamera, suruh bikin video dan saya ngedit pakai Movie Maker.
ngedit pakai Movie Maker selama 2 tahun di sana. Video pertama saya mereka suka. Mereka suka parah sampai dibawa ke Perancis katanya videonya. Jadi Yang itu iya yang itu. di Perancis. Iya, tapi kan karena emang Masuk circle-nya- Cannes Film Festival. Enggak ke situ. Nah, karena video pertama atau karya pertama di videografi itu diapresiasi, maka saya suka. Oh, mulailah Akhirnya semangat. keterusan. Nah, dari situ balik dari Dubai lu mulai videoin model. Video only akhirnya. Bahkan jadi video only. Video only, saya nggak jual foto. Oh, video doang. as profesionalnya, tapi lu masih suka moto-moto dong. Masih, kalau foto kan tinggal jepret. Nah, diulang lagi tuh. Yang dulu-dulu. Ya, itu Iya. callback namanya. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi ya, dan seiring berjalan waktu saya suka video dan saya hanya jual video. Zaman kok ngikutin yang saya jalani nih. Akhirnya video tuh tambah pesat. Bahkan fotografer sekarang banyak yang ngedit video belajar. Iya. Mau nggak mau sih. Mau nggak mau. Apalagi dengan platform vertikal sekarang kan. Videonya juga jadi gini kan sekarang. Nah, dulu semua video itu landscape kan. Iya. Set. Muncul potret. Akhirnya setiap job videografer nanya, mau potret atau mau landscape. Sekarang videografer udah nggak nanya. Karena videonya udah campur, potret sama landscape. Pakai open gate. Open gate yang ada di kamera 13 juta itu. Oh, ada kamera yang mahal banget nggak ada open gate-nya ada? Ada. Kalau itu Sony, yang mahal banget nggak ada open gate Sony. Kalau yang 13 juta udah ada open gate tuh Fujifilm XM5. Oh. Tapi nggak semua orang butuh open gate. Itu kan sesuai dengan case yang kita obrolin aja. Benar. Nggak semua orang butuh open gate, ya? Ya, tapi yang tidak dibutuhkan terus ada di kamera yang jauh lebih murah itu kan luar Wah, biasa. biasa emang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, tadi kan background gitu. Nah, terus gue pengen tahu juga nih stepnya nih kan. Oke lah, lu balik dari Dubai, akhirnya ngerjainnya video. Awal-awal lu bukan videoin profile orang dong? Apa profile langsung dari awal? Wedding dulu, Pulang wedding ke tapi wedding. video. Saya suka banget di industri wedding karena di wedding itu lengkap. Bagus juga buat teman-teman yang pengen mendalami lebih dalam lagi dunia profesional video atau foto. Wedding. Karena di wedding itu kamu bisa nge-shoot portrait, kamu bisa nge-shoot model, yaitu pengantinnya, kamu juga bisa nge-shoot produk, undangan, cincin segala macam. Iya, bener juga. Kamu juga bisa jadi wartawan di situ, journalism, di mana kamu bisa candid, diam-diam untuk momen-momen tertentu, dan kamu juga bisa mendirect mereka. Jadi mau semua genre apapun di wedding itu ada. Oh, komplit ya. Oh, jadi wedding tuh memang starting point yang bagus ya buat karir Yang fotografer, videografer ya. Bagus. Dan masuk ke nuansa atau ke suasana kebahagiaan orang itu sesuatu banget, bro. Oh iya. Nggak jarang saya nge-shoot tuh bener-bener deep banget gitu loh. Bukan deep, apa namanya? Emosional. Oh, iya. Dan seneng aja gitu. Tapi endingnya sampai lu terlintas video model atau portrait video gitu. Apa sih bilangnya? Profile video Ya, gitu. personal profile. Personal profile video. Itu apa tuh? Pertamanya apa lu waktu itu ngerjain salah satu klien wedding lu lah ada yang minta sebuah produk seperti itu atau lu ada kenalan sama selebgram terus kayak, mau nggak dibikinin kayak terlintas aja di otak gitu? Atau? Ini bisa masuk ke tips juga untuk teman-teman yang bete berkarya. Banyak yang bilang, saya bosan nih main video. Nah, kalau pernah saya jelasin juga kalau nggak salah, kalau kamu bosan jadi videographer wedding, seminggu sekali coba kamu jadi videographer model. Kalau kamu udah bosan juga, seminggu sekali kamu jadi videographer street. Bosan juga minggu depan coba jadi videographer makro. Nah, itu yang bikin kamu nggak bosan tapi kamu tetap pegang kameramu. Gitu. Nah, di petualangan saya seperti itu, akhirnya saya ngeklik ke video model. Oh, jadi coba-coba. Awalnya Iya, ya lu bosen iya. dengan yang lu kerjakan, lu coba-coba gitu. Dan kiblat keindahan tiap orang tuh beda-beda. Ada yang suka makanan, akhirnya jadi fotografer food. Ada yang suka ngelihat gunung pantai yang indah, akhirnya jadi fotografer landscape gitu kan. Nah, kalau saya kebetulan keindahan manusia itu sendiri, manusia itu ciptaan Tuhan kan. Dan keindahannya bukan yang ini, tapi contoh aja. Jadi ada manusia itu kalau dilihat ada yang indah banget gitu loh. Betul. Cocok, indah banget gitu. Cuma gini doang nih. Lu ada cewek ya, cuma gini doang, diem. Cewek lagi iket rambut indah banget nggak?
Indah banget. Dan keindahan itu tuh yang kayak kita udah nge-shoot nih udah capek. Musim kawin. Kita nge-shoot udah capek. Masa iya ngedit mau lihat yang nggak indah gitu loh. Iya. Jadi kalau Betul. udah nge-shoot yang indah-indah, ketika ngedit ngelihat sesuatu yang indah pun Tapi masuk akal banget sih. Itu penjelasan yang sangat masuk akal. Karena memang ya itu orang beda-beda. Ya. Mungkin kalau keindahan manusia cukup universal lah ya di kaumnya Adam gitu kan. Tapi kan emang ada videografer yang gue jadi kepikiran gitu, lumayan spesifik gitu. Kan lu personal profile orang. Kan ada orang yang kayak spesifik banget videoin mobil. Karena buat dia mungkin keindahan karena di ada mobil. keindahan ciptaan juga di situ. Jadi setiap bahkan lekuk dari produk pun itu ada keindahan. Iya, videografer tech gitu kan. Itu juga bisa. Tech. Teknologi. Teknologi. Masuk. Jadi orang punya untuk menyenangkan dirinya pasti dia pengen melihat keindahan. Apalagi keindahan itu bisa dia ciptakan. Gitu. Jadi intinya ya salah satu petuah yang gue dapat di sini adalah cobain aja semua genre gitu ya. Apalagi kalau misalnya lagi boring sama apa yang kita kerjain sekarang. Dan kamu punya kesempatan itu. Ya, bosen nama ini, cobain yang ini, bosen nama yang ini, cobain ini, bosen yang ini, cobain. Sebenarnya ini ya, bagus juga sih buat promosiin bosan di kelas. Bosan di kelas. Saya pernah lihat dari mana itu ya? Jadinya banyak banget. Bagus. Itu punyanya teman kita juga. Bagus. Itu iya ya. Saya suka banget namanya. Iya. Indie banget aja gitu. Indie banget, Indie, bosan di kelas. Enak juga disebut. CEO-nya tahu kan CEO-nya? Oh iya, itu CEO-nya dari brand besar dulunya. Oh iya. Tahu berarti tahu. Tahu. Iya. Aku Ini banyak banget sponsor video ini nih. bagus dong. Tolong diklik-klikin aja gitu ya, yang ada di Bagus, deskripsi kalian iya. klik-klikin. Kayak tadi, mana genre yang kira-kira cocok buat kalian? Kalian mungkin butuh loot, stdigital.id. Masuk. Kalian butuh kelas videografi, masuk satsatshot.com. Atau kalian cari, ya tadi coba genre yang berbeda tapi nggak mau terlalu panjang, silahkan. Bosan di kelas. Ya, tinggal keluar invoice aja kan saya. Gila. Cair sebulan setengah. Nah, Kok Ska tahu? lalu Ini beneran ada pertanyaannya nggak sih? ada tuh. Cuma gua bener. bingung banyak Teks. juga ininya. Tanyain semuanya ke saya. Nah, Kali aja yang di rumah ada terus- pertanyaan. Kenapa bisa nyampe ke artis? Coba. Selebriti sampai lu- maksudnya. Iya, selebriti. Ya. Awalnya siapa yang Iya kadang saya nggak setuju dengan kalimat artis. Di Indonesia tuh menyebut selebriti itu artis. Ya, Kalau selebriti. artis tuh kita juga artis, pekerja Iya, seni kan. pekerja seni. Iya, terus Nah, kenapa bisa? Sebenarnya pengalaman pertamanya tuh lewat siapa, dari mana, kenal gimana? saya suka sesuatu yang privilege aja, yang orang nggak bisa, saya bisa itu saya suka gitu loh. Dan sebenarnya dari dulu waktu saya di Cirebon, bahkan sebelum saya berangkat ke Dubai pun, kayak dulu X Factor ke Cirebon ada Fatin, terus siapa yang cowoknya Mika, Angelo gitu datang ke Cirebon, saya pengen banget nge-shoot, akhirnya saya dapat backstage-nya, saya shoot juga bareng Habibie. Bareng istrinya waktu itu make upin, jadi saya ikut motret juga. Terus saya lawan Seven konser di Cirebon, saya jadi official fotonya gitu. Saya emang udah suka dulunya gitu loh. Nah terus dari situ ya apalagi pas balik dari Dubai saya fokus ke video aja udah. Terus kenal ini kenal itu, banyak banget jembatan-jembatan orang-orang baik yang mengenalkan saya ke beberapa selebriti yang baik juga. Akhirnya ya ketemu. Energinya nyata. Dan kalau dari yang lu ceritain, lu kayak lumayan apa ya, lu memang menuju ke sana juga gitu ya, bukan hal yang nggak sengaja tiba-tiba lu ke artis, emang lu juga cari celah terus lihai gitu ya. Kayak tadi lu ke backstage dengan privilege dari ada temen yang ngerjain bagian make upnya gitu kayak. Tapi kalau nyari banget sebenarnya enggak, kayak ngalir aja gitu. Tapi dengan goal yang Ya tahu gitu, oh saya pengen nih moto ini gitu, Ya, sambil cari. seru aja. Ya menarik sih ini sebenarnya kayak ini, The Third Door. Tertor. Ya itu sebuah buku. Seingat gue ya itu sebuah buku. Gue nontonnya dari podcast juga. Intinya untuk mencapai ke sesuatu, kadang kan gitu. Misalkan kayak tadi lu moto stage, terus lu bukan siapa-siapa, lu nggak kenal orang stage, lu nggak kenal orang event organizer apa segala macam. Lu udah ya emang bukan jalan gue lah gitu. Nah karena orang taunya jalannya selalu lewat situ. Ya. Padahal ya kayak yang lu lakukan gitu, lu bisa
Kan itu sebenarnya jauh kan, yang tukang make up-nya kan bininya Habibie kan, Iya. lu temennya Habibie gitu, Iya. jadi lu akan selalu cari cara karena ada the third door gitu, ada pintu ketiga. Selama energimu positif dan kamu menjadi orang yang menyenangkan, ya Iya. kamu diajak. Kayak sekarang sama Kak Buba, saya beberapa kali bareng sama dia di Paris Fashion Week, Cannes Film Festival, terus sama Cinta di Shanghai, di Milan Fashion Week juga. Jadi apa ya, energi aja nyatu gitu. Iya. Dan kalau udah kayak gitu udah bukan ngomongin tentang skill video lagi, standarnya udah, ya pokoknya kamu udah nyampe standar ini, selanjutnya kamu jadi orang yang menyenangkan. Oke, karakter juga sih ya, karakter juga kayaknya penting sih. Karakter sama diameter rambut kali ya. Oh, mungkin, tapi enggak juga sih, kan sebelumnya diameternya gedean. Oh iya, tapi itu ini mulai tumbuh tahu. Kemarin Iya. shock loss. Itu udah tebel sih. Si Anthony udah segitu belum ya? Nggak tahu tuh dia. Iya. Kan saya dulu. Terus kemarin kan ada podcast ya yang lu nya hilang lagi diomongin apa gitu, terus lu nya Oh, kayak itu kena bareng snap Cinta. Thanos. Itu sebenarnya itu podcast sama Cinta, sama Vindi, sama Kak Buba ngebahas tentang Paris Fashion Week 2024. Karena seru banget Paris Fashion Week di sana. Itu dimana di backstage, itu backstage-nya keren banget, panjang meja. Itu ada Aishwarya Rai, ada Cara Delevingne, ada Kendall Jenner, ada nama-nama yang lain saya nggak hafal. Ada Alia Bhatt, pokoknya seleb-seleb dunia di situ. Dan itu benar-benar kita nggak berjarak. Oh. Jadi kayak privilege banget lu ada di belakang situ ya. Bahkan saya nggak kenal dia siapa. Pas saya pulang di pesawat nonton filmnya. Ternyata siapa? Donald Trump. Nggak ada. Donald Trump nggak ada. Nggak Siapa ada. tahu, Belum. Presiden belum Donald Trump belum. Udah. Nggak harus presiden, kan dia juga orang-orang ini. Iya. Banyak tampil di media dari dulu, setahu gua. Yang jelas banyak banget privilege dan saya terima kasih buat orang-orang yang sudah melibatkan saya di situ. Semoga saya masih bisa terlibat dan sehat walafiat. Amin. Terus kemarin tuh seru tuh, gue liat di IG lu ada yang nikahan tapi Loncat gini ya. pakai itu ya. Oke. Iya, soalnya itu udah selesai. Iya benar. Nih, apa? Akadnya pakai apa namanya? Nah, sekalian saya klarifikasi. Bukan akad apa namanya? Mas kawin. Mas kawin. Sekalian saya klarifikasi di sini karena banyak banget yang nanya dan banyak yang curiga bahwa itu adalah konten. Itu adalah wedding beneran, pernikahan beneran antara JJ sama Bram. JJ itu tim saya dulu. Bram itu magang di tempat saya. Cinlok di tempat saya. Dan mereka jaraknya 9 tahun. Tapi ya yang namanya cinta ya, cinta itu buta gitu loh. Dan mas kawinnya XS20. Mas kawinnya Fujifilm XS20. Itu boleh Boleh dong. secara hukum. Asal malah dipakai sama istrinya. dianjurkan? Oh. Mas emang kawin itu dikasih? harus dipakai sama istrinya. Oh. Rukun nikah itu kan yang penting ada mas kawin, pengantin perempuan, pengantin laki-laki, nggak harus ada pengantin perempuan. Yang penting ada wali dan ada 2 orang saksi. Ada ijab kabul. Nah, mas Makassar. kawin itu secara hukum memang pokoknya barang yang Barang boleh yang dipakai dipakai sama pihak wanita. Pihak wanita. Makanya ada yang bilang seperangkat alat sholat bagus sih, tapi dikasih berat. Maksudnya berat? Buat beberapa orang yang paham agama itu agak berat untuk ngasih mas kawin seperangkat alat sholat karena tanggung jawabnya itu harus terpakai. Sedangkan nggak semua orang sholat. Udah sholat belum? Tapi kan itu harusnya kan itu kewajiban banget sih. Ya emang kawin lah. Enggak, sholat. Oh, Kayak orang bisa, itu kan budaya Indonesia aja bisa nggak sholat. kaget aja saya bilang. Erwin bilang kawin wajib itu kaget saya. Iya, jadi ya. Tapi XS20 ngomongin mas kawin XS20 bukan seperangkat alat sholat. Itu ya sah-sah aja. Boleh ya. Boleh banget. Dan video fullnya ada. Sekarang mas kawin mau sepeda. Waduh, anjing. Sepeda juga bisa. Asal yang make. Makanya gua. Ya. Oh jadi iya juga kalau orang kayak akal-akalan mas kawinnya barang yang dia sebenarnya mau gitu. Nah sini. Kalau akal-akalan nggak boleh tetap. Ya jadi mas kawinnya XS20 habis itu dipakai cowoknya ngejob gitu. Bahkan kalau mas kawinnya emas 3 kilo. Terus sebulan kemudian mereka butuh uang. Terus itu dijual buat bersama selama istrinya ikhlas ya nggak apa-apa. Oh tapi kalau itu tergantung istri lah. Iya, karena itu milik istri. Milik istri. Itu milik istri. Mas kawin itu milik istri. Dan sebaik-baiknya pria yang menikah itu memberi mas kawin sebanyak-banyaknya. Sebaik-baiknya wanita yang dinikahi itu meminta mas kawin sesedikit-sedikitnya. Tapi Mas Pai nanya nggak kenapa Mas kawinnya itu XS20? Alasannya apa Mas? Karena si JJ itu emang konten kreator dan kameranya XT30. Belum ada IBIS-nya. Masuk Pak. Dia pengen upgrade. Masuk. Si JJ ini JJ-nya, si ceweknya? ceweknya ya, Oh, dia iya. dia pengen punya kamera itu emang, dan si cowoknya
Bram itu meng-ACC, oke, saya beliin dan itu jadi mas kawin. Keren. Seindah itu. Keren, Fujifilm ada di tengah-tengah kebahagiaan dua insan yang saling mencintai. Keren. Coba pas ngomong itunya sih Gemeter ya? Lu seperangkat lihat ya? aksesoris. Enggak, lunya sih muka lu kayak. Senyum. Jadi saksi. Saya jadi saksi nikah kayak Pak Jokowi. Emang Pak Jokowi saksi sih? Sering Nikahnya kan. siapa? Sering kalau pejabat daerah atau presiden tuh sering diundang untuk jadi saksi. Oh, Tapi kalau nanti ada yang nikah, mas kawin di kamera lagi, mas kayu katain FOMO nggak mas? Oh enggak dong. hak dia lah. Iya. Lu kenapa lu? Ada orang yang terinspirasi kan. Iya, justru kan seneng ya, pasti seneng. Iya, siapa tahu dia juga nggak tahu itu ide awal dia bisa jadi. FOMO tuh sebenarnya singkatan dari apa sih? Fear of missing out. Cuma orang suka pakainya jadi ikut-ikutan. Keren juga ya. Sebenarnya itu kondisi. Udah lah, nggak usah bahas ke sono. Iya ya. Jadi itu bener, itu real ya. Itu pernikahan sungguhan, ada pengantinnya ya. JJ sama Bram. Terus ada orang Fujinya yang berangkat ke situ nggak? Enggak. Oh. Iya, harusnya Nggak didokumentasi nama Fuji. enggak, iya juga. Harusnya difoto, ditaruh di showroom. Iya juga loh. Hebat loh mereka. Paling nggak ngirim baterai 1 nggak apa-apa. Iya, atau minimal diangkat JJ-nya jadi ambasador. Iya. Gitu. Cok tuh Jack, Gue bantu dengerin. nih. Gue mah nggak kenal sih, cuma gue bantu lah Tuh. gitu ya. Masuk. Kepake kok SS20 kepake banget. Oke. Dia tiap hari konten. Kayaknya. Bisa buat konten berarti. Bisa ya? Banget. Tuh sana wawancara mereka itu. Siapa? JJ sama Bram. Oh. Seru juga kan. Jadi tempat saya sudah melahirkan satu pasangan halal. Kalau saya yang jomblangin itu saya dapat masjid di surga. Oh iya. Pahalanya gitu bro. Sohe apa Doif? Bener nggak? Bener. Sohe apa Doif? Doif. Doif kan Bangga lagi. Dapat masjid di surga katanya yang menjomblangkan dua orang insan yang akhirnya menikah. Oke. Seru. Itu cerita yang seru. Apa itu mau nanya lagi tuh? Tahu kamera nggak kira-kira ya? Apa? Waduh. Apa gimana? Yang di alam akhirat kira-kira tahu nggak perihal kamera mas ya? Di alam akhirat tahu nggak kamera? Sananya. Yang Orang sananya. Emang siapa sih akamsinya? Siapa sih? Tahu dong. Tahu dong. Di Lauhul Mahfud itu canggih. Nilainya mungkin. Nilainya tetap ya. Yang dinilai adalah nilainya. Itu XS20 itu berarti seharga 20 juta. 7 gram emas. Apal banget ya. Terus ada yang cerita Oke. ke gue kemarin. Nggak berkaitan sih. Ini obrolan sebenarnya udah melenceng banget. Tapi nggak apa-apa lah. Apaan? Katanya boleh bahkan sebenarnya mas kawinnya tuh hafalan. Oh iya pernah ada juga yang Ar-Rahman kalau nggak salah. Nggak tahu. Itu play deh videonya. Mas kawin bukan mas kawin. Saya lupa itu mas kawin atau emang dia ngaji doang pengantin cowoknya. Salah satu mas kawinnya bisa jadi Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nadanya gitu. As-samsu wal qamaru bihusban wan najmu was-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nggak tahu salah nggak ya? Tajwidnya ada yang salah ya? Ya, Sebenarnya sih ini seru ya kalau kita dari awal puasa tuh kita undang Paim aja produksi banyak. Nah benar. Buat Kalau di sana login kita sign in. buat kultum. Gitu. Kayaknya bagus beneran. Loh, kamu dulu. Kalau ini coba lu apa nggak? Apa? Alam Nasro laka sodrok. Wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Itu surat favorit saya. Oh iya. Oh, Wa inna ma'am usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, di balik semua kesulitan masih ada Kamu kalian kalau lagi merasa susah dalam hidup, baca Al-Insyirah. Oh, itu namanya Al-Insyirah. Alam Nasroh laka sodrok. Kita sih nyebutnya Alam Nasroh ya. Gua nggak tahu sih kalau. Ya Al-Insyirah bener kan? Al-Insyirah ya? 7 kali setelah sholat. Oh, begindang. Iya. Jadi kalau teman-teman editor yang lagi berat untuk ngedit, salah satu cara jalur langitnya itu 7 kali baca Alam Nasroh setelah sholat.
Kalau Masya mafia minyak lagi di sidang baca itu. Nah, lanjut Jadi ya. mudah bisa jadi. Mafia itu kan Tapi kan penjahat. Sudah. Ya. Lanjut. Kita yang lain. Oh, nih sedikit. Oh, soalnya lu kan pernah kalau di workshop lu gitu. Gua suka dengar juga lu merekomendasikan alat editing. Nah, ini sebenarnya ada update seru. Kan lu punya klaim tinggal ke iBox. Misalkan ada yang nanya mau beli laptop buat editing gitu. Gimana tips lu? Oke. Bingung milih laptop. Buat editing. Saya so far awal-awal saya pakai laptop itu bahkan ya laptop yang paling murah yang ada di iBox, yang ada di Apple. Laptop yang paling murah waktu itu saya beli yang M1, paling rendah pokoknya RAM-nya, memorinya, dan Air, MacBook Air bukan MacBook Pro. Dan itu cukup buat produksi Full HD, bahkan 4K masih cukup. Masih jalan. Untuk video singkat ya, kayak video 1 menit, video 2 menit. Waktu itu. Yes. Oh. Itu dapat harga berapa? 17 kalau nggak salah ya. Wih, mahal ya? Itu paling murahnya mahal juga ya? 12. 12. Enggak 17, 12. Tapi, tapi yang itu, M4 saya beli sekitar 20-an. Kalau misalkan itu keluaran pertama sih dia harga 17 ya masuk akal aja Saya- kalau memang. Saya tuh pelupa, bahkan saya tuh lupa kalau saya pelupa. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu hal yang menarik karena Apple itu baru ngeluarin juga laptop baru MacBook di ranah yang low budget. Harganya kemungkinan tuh dijual mungkin di Indonesia sekitar 12 juta. Tapi dia pakai prosesor iPhone A18 Pro. Di Indonesia udah ada, Belum ada. tapi di Estek udah ada. Belum ada. Ini kan tayang setelah. Harusnya udah ada. Iya dong. Harusnya udah ada. Ini tayang setelah dia pegang kan. Harusnya besok saya kesadaran Lagi. Di Indonesia udah ada. belum. Di Estek udah ada. Harusnya udah. Jawabnya nggak yakin gini. Gimana sih? Harusnya udah. Ya udah. Iya. Udah. Wow, the best. Nah, soalnya yang menarik kan tadi lu ngerekomendasiin yang paling murah, Air M1. Ya. Itu 4K tipis-tipis masih bisa kan? Masih bisa 4K tipis-tipis. Nah, yang menarik si MacBook Neo ini, walaupun dia prosesor A18 Pro, tapi secara generasi A18 Pro itu lebih baru dan lebih kuat prosesornya dibandingkan M1. Kalau dibanding M2 atau M3? Karena M2, M3 harusnya, gue nggak tahu ya setaranya sama yang mana, tapi sama M1 itu soalnya keluaran pertama kan, itu tahun 2020. Dia masih pakai 5 nanometer, sedangkan A18 Pro yang di iPhone 16 Pro itu keluaran 2024 dan udah pakai prosesor 3 nanometer. Dan bakal ada di MacBook Bakal ada Neo. di MacBook Neo itu. Emang Apple-nya tidak mempromosikan itu sebagai editing device. Wow. Tapi menurut gua menarik, bisa jadi solusi yang ya lu makin murah lagi nih sekarang ke iBox, cara laptop paling murah itu bisa buat 11 juta. 11 lah, kurang lebih 11-12 harusnya ya. Pokoknya di luar $600, tapi Iya, kita iya, belum tahu di Indonesianya berapa. Wah menarik. Gitu. Menarik. Nah, Lu gua- banyak tahu tentang itu ya? Ya gua kan reviewer tech. Oh iya. Gua mau ngambil itu, mau ini Neo. Nah ini nyobain dong, ngedit video 4K. Ya itu pengen dicoba. Atau 6.2K open gate. Open gate. Iya. Gak usah lah, tapi bisa harusnya kuat-kuat aja. Tergantung kamera apa, ada nggak open gate-nya. Ya. Ya, oke, terakhir. Boleh dong kasih kata-kata terakhir buat teman-teman. Maksudnya? Maksudnya kata-kata penutup gitu, pesan-pesan buat teman-teman yang jalanin puasa gitu. Misalkan buat teman-teman yang lagi mulai berkarya, boleh. Jalanin puasa. Tapi kan ini tayang udah mau habis puasanya. Ya, tapi makanya kan itu kan tanggung dikit lagi. Jadi Ya. misalkan, ayo tanggung. tapi puasa nggak mesti habis karena banyak teman-teman yang punya utang bayar setelah itu kan Iya, puasa iya, sunnah kan. Ya berkaryalah dari hati. Karena kalau udah berkarya dari hati kan suka, seneng gitu. Dan kalau udah seneng hormon endorfin naik, badan jadi sehat. Kalau badan sehat Makasih. itu kan jadi Thank you.